A mega media merger. Maybe. It appears Netflix has won a bidding war for Warner Brothers, whose suitors also included our parent company, Paramount. Ketika dunia hiburan bergerak semakin cepat dalam dekade terakhir, keputusan Netflix mengakuisisi Warner Bros. Pada awal Desember 2025 menjelma sebagai salah satu peristiwa paling dramatis dan bersejarah di ranah perfilman dan streaming global. Kesepakatan akuisisi ini bukan sekedar sebuah transaksi bisnis, melainkan benturan antara warisan sinematik abad ke-20 dan dominasi streaming abad ke-21, sebuah transformasi struktural dalam cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi hiburan. Untuk memahami skala implikasinya, kita perlu menelusuri akar keputusan ini, konteks persaingan industri, nilai strategis aset Warner Bros., dampaknya bagi konten dan konsumsi global, serta resiko dan kontroversi yang muncul di tengah optimisme besar. Netflix is a premier streaming network that took the world by storm a decade ago. And today, it has consumers of its content in 190 countries. Netflix has been able to reinvent work culture. That is one of the reasons why it has become so successful. Semua bermula dari kompetisi industri yang semakin sengit. Selama lebih dari 1 dekade, Netflix memimpin revolusi streaming, memproduksi originals, dan membangun jaringan distribusi global yang menjangkau ratusan juta pelanggan. Namun sejak awal 2020-an, medan berubah dramatis. Munculnya saingan seperti Disney+, Amazon Prime, Apple TV, serta layanan-layanan dari studio klasik menandakan bahwa kekuasaan streaming kini ditentukan tidak hanya oleh jumlah pelanggan, tetapi juga kekuatan hak cipta, IP, waralaba, dan library konten klasik. Netflix yang dominan dalam distribusi dan algoritma menyadari bahwa memiliki IP legendaris adalah mata uang jangka panjang, sesuatu yang sulit diperoleh hanya lewat original konten. Banyak franchise besar seperti Marvel, Star Wars, Harry Potter, DC, dan semesta film klasik lainnya tetap berada di tangan studio tradisional. Kesadaran ini ditambah tekanan persaingan membuat Netflix harus mempertimbangkan langkah ekstrim. Tidak cukup hanya bersaing di arena konten baru, tetapi masuk ke ranah pemilikan warisan sinema itu sendiri. Sementara itu, di balik nama besar Warner Bros. Discovery atau WBD, terdapat tekanan finansial yang strategis korporasi yang kompleks. Sejak merger Warner Media dengan Discovery, perusahaan menghadapi beban utang besar dan tantangan untuk merestrukturisasi bisnis dalam menghadapi pergeseran dari TV kabel ke streaming. Berbagai upaya seperti rebranding layanan streaming, termasuk penggabungan layanan TV kabel, studio, dan streaming telah dilakukan, tetapi tekanan ekonomi serta berubahnya perilaku konsumen membuat model lama sulit dipertahankan. Dalam konteks ini, aset Warner seperti studio film, jaringan televisi, penyiaran, dan hak cipta konten legendaris menjadi liquid, yaitu berharga bagi pembeli, tetapi berat bagi perusahaan menanggungnya. Disinilah Netflix melihat peluang untuk mengambil alih aset berharga dengan modal kuat dan visi jangka panjang. Akibatnya, pada 5 Desember 2025, Netflix dan Warner Bros. Discovery mengumumkan bahwa mereka akan menandatangani kesepakatan definitif di mana Netflix akan mengakuisisi Warner Bros., termasuk studio film dan televisi, serta layanan streaming HBO Max dan jaringan HBO. Nilai transaksi ini dipaparkan sekitar 82,7 miliar US dollar dalam bentuk campuran kas dan saham. Kesepakatan itu diharapkan selesai setelah pemisahan divisi jaringan global WBD seperti saluran kabel dan jaringan berita ke perusahaan terpisah bernama Discovery Global yang direncanakan rampung pada kuartal ketiga tahun 2026. Dengan akuisisi ini, Netflix tidak sekedar menjadi platform streaming, melainkan pemilik konten terbesar di dunia dengan library warisan film dan serial klasik, ratusan judul film, serta waralaba raksasa milik Warner. Dari program televisi legendaris seperti Friends dan The Big Bang Theory, serial premium seperti Game of Thrones, hingga waralaba film besar seperti Harry Potter dan karakter-karakter DC Comics lainnya seperti Batman, Superman, dan lain-lain.
serta film klasik Hollywood yang sudah menjadi bagian dari budaya global. Tak heran jika para analis industri menyoroti akuisisi ini sebagai konsolidasi terbesar dalam sejarah Hollywood modern. Netflix dengan library dan data pengguna global kini memiliki konten yang sangat dalam, sesuatu yang tidak bisa disaingi dengan mudah oleh streamer independen atau studio tradisional terpisah. Dampaknya, rivalnya seperti Disney, Amazon, Apple TV, dan lainnya akan menghadapi persaingan dengan skala kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Bagi konsumen, akuisisi ini berpotensi menghadirkan hadiah besar, lebih banyak pilihan, akses ke waralaba besar, dan integrasi konten dalam satu platform besar. Netflix sendiri menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan operasi saat ini di Warner Bros., termasuk merilis film ke bioskop, tidak langsung mengalihkannya semua ke streaming. Jadi bioskop tetap mempunyai tempatnya. Netflix menyebut bahwa gabungan ini akan menghasilkan penawaran luar biasa bagi konsumen global, dengan katalog film dan serial yang jauh lebih kaya, serta kesempatan bagi pendiri kreatif dan pekerjaan industri untuk lebih banyak menciptakan karya berskala besar. Dari segi finansial dan operasional, Netflix memperkirakan bahwa penggabungan ini akan menghasilkan efisiensi biaya besar dengan potensi penghematan atau cost saving tahunan yang signifikan, serta peningkatan pendapatan jangka panjang karena monetisasi library konten klasik di waralaba. Ini bisa menjadi landasan bagi strategi jangka panjang, tidak hanya bersaing lewat volume konten, tetapi lewat kedalaman konten, warisan sejarah, franchise global, dan produksi baru di atas fondasi tersebut. Namun, meskipun prospek ini sangat memikat, akuisisi ini juga membawa sejumlah tantangan, resiko, dan kontroversi besar. Penggabungan dua kekuatan besar Netflix sebagai pemimpin streaming global dan Warner Bros. Memunculkan kekhawatiran bahwa pasar hiburan bisa menjadi terlalu terkonsolidasi. Di Amerika Serikat, Eropa, dan berbagai yurisdiksi, merger semacam ini bisa dihadapkan pada penyelidikan ketat, terutama terkait kebebasan kompetisi, dominasi konten, dan potensi monopoli dalam distribusi hiburan. Beberapa tokoh publik dan serikat pekerja melayangkan kritik bahwa akuisisi ini bisa mengurangi keberagaman konten, menekan upah kreator, dan memberi terlalu banyak kontrol pada satu perusahaan besar, mengancam popularitas dalam perfilman dan televisi. We'll see what happens. Netflix is a great company. They've done a phenomenal job. Ted is a fantastic man. I have a lot of respect for him, but it's a lot of market share. So we'll have to see what happens. Kekhawatiran industri bioskop dan produksi independen. Selama bertahun-tahun, pelaku bioskop sudah bergumul dengan perubahan perilaku penonton, dari nonton di layar lebar ke nonton streaming di rumah. Jika Netflix mengambil alih Warner Bros. Dan memprioritaskan rilis streaming, banyak bioskop bisa kehilangan pemasukan besar, terutama di pasar global. Untuk menjawab kekhawatiran ini, Netflix telah menjamin bahwa film Warner akan tetap tayang di bioskop terlebih dahulu sebelum streaming. Namun skeptisisme tetap ada. Apakah komitmen tersebut akan bertahan dalam jangka panjang, ataukah seperti studio besar lain yang semakin menekan streaming? Fakta bahwa Netflix sekarang memegang studio film besar dan warisan hiburan global memberikan insentif besar untuk memaksimalkan keuntungan melalui distribusi streaming dan monetisasi IP secara global, sebuah model bisnis yang bisa menggerus bioskop tradisional dan bioskop independen. Menggabungkan perusahaan teknologi streaming Netflix dengan studio film tradisional Warner Bros. Bukanlah soal merger keuangan semata. Ini soal menyatukan dua dunia dengan budaya kerja, struktur organisasi, ekspektasi kreatif, dan model bisnis yang sangat berbeda. Studio film klasik berakar pada produksi blockbuster, tim kreatif besar, jadwal rilis teater, dan promosi global. Sedangkan Netflix selama ini fokus pada percepatan produksi, data-driven content creation, dan distribusi digital. Menyatukan keduanya berarti harus memikirkan ulang proses kreatif, jadwal produksi dan rilis, manajemen talent, serta strategi distribusi global.
Jika tidak dikelola dengan matang, resiko kebingungan kreatif dan konflik internal bisa muncul. Meskipun akuisisi ini memberikan potensi besar jangka panjang, dalam jangka pendek banyak investor yang khawatir biaya transaksi sangat besar, yaitu 82,7 miliar US dollar, dan ditambah lagi utang tambahan membuat neraca keuangan Netflix menjadi sangat berat. Analis memperingatkan bahwa beban utang yang meningkat dan kompleksitas operasional bisa menurunkan fleksibilitas perusahaan. Realisasi efisiensi dan sinergi atau cost saving, revenue growth yang diproyeksikan bisa butuh waktu bertahun-tahun, dan hingga saat itu ketidakpastian tetap tinggi. Dari sisi kreator dan komunitas produksi, muncul kekhawatiran bahwa konsolidasi besar-besaran ini bisa mengurangi keberagaman cerita, menjadikan konten lebih homogen, dan memberi dominasi pasar pada segelintir perusahaan besar. Ketika satu entitas memiliki hampir seluruh waralaba besar, terdapat risiko bahwa pilihan yang tersedia bagi penonton menjadi terbatas pada jenis konten mainstream dan blockbuster, sedangkan cerita-cerita kecil, eksperimental, atau lokal bisa tersingkir. Dampak ini terasa terutama di pasar non-barat, di mana industri film lokal dan konten regional sering bersaing untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, keputusan Netflix mengakuisisi Warner Bros. Meskipun menawarkan harapan besar bagi masa depan hiburan global, juga membawa tanggung jawab besar, yaitu menjaga pluralitas, mendukung keragaman kreatif, menghormati ekosistem bioskop, dan memastikan bahwa warisan budaya dan sejarah film tidak semata diperlakukan sebagai aset komersial belaka. Namun, jika dijalankan dengan bijak, akuisisi ini lebih dari sekedar merger korporasi, bisa menjadi poin balik bagi narasi global tentang hiburan. Netflix sebagai pemimpin streaming sekarang memiliki kemampuan untuk menghadirkan warisan sinema klasik kepada generasi baru, untuk menjembatani jarak antar bioskop ke rumah, antara Hollywood dan dunia, antara masa lalu dan masa depan. Dengan akses ke waralaba besar dan data global, Netflix bisa menciptakan semesta sinematik yang lebih terintegrasi, ambisius, dan beragam. Tetapi, agar tidak menjadikan hiburan sebagai produk tunggal, penting bahwa Netflix menjaga keseimbangan, yaitu antara monetisasi dan penghormatan terhadap karya kreatif. Dalam konteks global sekarang, di mana konsumen menuntut lebih dari sekedar hiburan, mereka menginginkan identitas, representasi, cerita yang memikat, dan komunitas. Akuisisi ini bisa menjadi jembatan antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang tak terbatas. Sejarah film Hollywood berusia lebih dari 1 abad, kini dipadu dengan kekuatan teknologi abad ke-21, membentuk entitas hiburan terbesar dan paling kompleks yang pernah ada. Pada akhirnya, keputusan ini menandai bahwa pusat gravitasi hiburan global telah bergeser dari studio-studio ikonik lama menuju rumah konten global seperti Netflix. Dunia perfilman mungkin tidak akan pernah lagi sama. Kemungkinan besar akan menonton cerita-cerita besar dan klasik dengan cara yang baru.